tahun ke depan. Iya, yakin betul. bahwa timnas Indonesia sama orang-orang baru itu Ya, naturalisasi dari Belanda. Bahasa Indonesia, guys, ya. Lebih kuat. Tapi Ini duta Belanda ke Indonesia, ya. Mereka ada hubungan dekat dengan Indonesia. Ya. Jadi ya WNI atau warga negara Belanda yang mungkin tidak begitu penting. Yang penting mereka bisa bermain sepak bola. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Okey, saya mendoakan ya, semoga kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan juga sentiasa sukses dalam apa juga yang kalian usahakan, InsyaAllah. Dan saya juga mendoakan semoga kalian berbahagia bersama keluarga masing-masing guys. Hari ini adalah hari Kamis malam Jumaat. Jadi berhati-hati di jalan raya kepada yang balik kampung dan juga kepada yang berada di perjalanan menuju balik ke rumah. Semoga anda selamat sampai. Okey guys, saya ingin membicarakan terkait dengan perlawanan terdekat dan juga pertandingan terdekat ini adalah esok Piala AFF U16 tahun yang tuan rumahnya adalah Indonesia. Di mana U16 ini dikendalikan oleh coach ataupun pelatihnya Nova Arianto. Sebenarnya guys, timnas U16 Indonesia ini adalah merupakan juara bertahannya pada edisi tahun 2022. Mereka mengalahkan Vietnam 1-0 dan Iqbal itu adalah pemain terbaik kejohanan ketika itu. Dan pada kali ini, esok Indonesia akan melawan Singapura di pembukaan di Stadion Manahan Solo ya. Dan kepada yang terdekat di sana, bolehlah kalian menonton sendiri di stadion secara langsung guys. Itu perkembangan Piala AFF U16 tahun. Indonesia di grup A bersama dengan Laos, Filipina dan Singapura. Manakala di grup B, Vietnam, Myanmar, Kemboja dan juga Brunei Darussalam. Dan di grup C, Thailand, Malaysia, Timor Leste dan juga Australia. Jadi Australia ada guys. Itu adalah lawan yang bakal ditantang oleh semua tim nanti sekiranya masuk ke peringkat yang seterusnya. Okey, sebelum itu guys, saya juga ingin memberi sedikit gambaran untuk timnas senior pula. Jangan pedulikan ASEAN, ayo ke World Cup bareng. Akhirnya pemain ini diizinkan Belanda join timnas. Itu judul video yang saya akan reaksi pada kali ini guys. Okey, tanpa berbasa-basi yuk kita semak dulu apa dalam judul video kali ini. Saya pun masih lagi penasaran, saya belum lihat menonton video ini, dan ini adalah saya menonton sekalilah saya membuat ulasan terkait dengan video ini. Okey, sama-sama kita nonton video ini guys. Verdong ini, Verdong. Belanda dalam beberapa tahun terakhir terus menyumbang pemainnya untuk timnas Indonesia. Namun pemain yang disumbangkan adalah pemain yang memiliki darah Indonesia, sehingga hal tersebut sah-sah saja untuk dilakukan. Meski begitu, melalui ketua KNVB, mereka sempat memperingatkan kepada Indonesia untuk tidak boleh banyak-banyak mengambil pemain dari Belanda. Tapi kini Belanda tampaknya mulai luluh dan berniat membantu Indonesia lebih maksimal. Hal ini diungkapkan langsung oleh Duta Besar Belanda yang ada di Indonesia, Duta Besar Belanda di Indonesia, Christian Grange, beberapa waktu yang lalu. Duta Besar ini macam yang wasit dunia hari itu kan, macam sama mukanya guys. Okey, saya rasa orang Belanda bangga bahwa beberapa pemain memperkuat timnas Indonesia, di mana tentu akan ada perhatian pada federasi kedua negara. Tapi kami berharap tidak terlalu banyak pemain kami yang pindah ke Indonesia. Ini kata Gage de Jong. Ini mungkin Duta Besar Belanda ke Indonesia ya. Tapi banyak pemain Belanda, banyak. Mereka ada liga kompetitif, mereka ada liga di Serie B, C. Jadi
mungkin terlalu banyak pemain-pemain yang Ya, itu adalah berkualitas. pernyataan Sekjen KNVB soal maraknya pemain Belanda yang Oh, ini pindah ke Sekjen Indonesia. KNVB. Menurut Sekjen tersebut, hal seperti itu sangat lumrah terjadi dan banyak negara yang juga melakukannya. Tapi Sekjen KNVB itu juga memperingatkan kepada Indonesia Maklok untuk sebelah tidak dia. banyak-banyak mengambil pemain dari Belanda, karena Indonesia juga harus memikirkan pemain lokal hasil didikan sendiri. Ya, betul juga kata-kata itu. Jadi saya ulas sedikit guys, Sekjen ini dia mengatakan tidak terlalu mengambil banyak pemain Belanda dan perlu mengutamakan ataupun mengembangkan pemain lokal itu. Memang betul, tetapi sebenarnya apa manfaat, kebaikan yang kita boleh lihat dari sudut pandang positif kemasukan pemain-pemain keturunan berkualitas tinggi grade A ini? Sebenarnya selama ini pemain-pemain lokal ini bermain sepak bola tanpa ada satu yang boleh mereka contohi. Jadi kalaulah pemain-pemain keturunan ini sudah masuk ke timnas Indonesia dan dapat memperkembangkan timnas Indonesia, pemain-pemain lokal ini akan lebih bersungguh-sungguh bermain sepak bola. Mereka akan cuba untuk menyaingi pemain-pemain keturunan ini. Jadi kalau mereka tidak berbuat demikian, mereka akan jauh ketinggalan dan susah untuk masuk ke timnas Indonesia. Jadi mau tidak mau mereka akan berusaha sedaya upaya mengimbangi kekuatan pemain-pemain keturunan ini. Jadi itu dari sudut positifnya. Maksudnya di sini guys, pemain lokal itu dia akan bertambah dia punya level meningkatnya permainan mereka karena adanya pemain keturunan tadi. Kalaulah tiada pemain keturunan ini guys, pemain-pemain lokal ini dia main seolah-olah yang asal-asalan, tidak membangun sepak bola dengan cara permainan yang mereka rasa perlu. Aku ini seorang pemain sepak bola timnas Indonesia, aku kena kuat, aku kena gagah, aku kena bersungguh-sungguh. Tiada mental sebegitu. Tetapi apabila ada pemain keturunan ini, maka pemain-pemain lokal akan memikirkan mereka juga harus seperti ini untuk mereka masuk ke dalam timnas Indonesia. Mereka harus berjuang, berlatih 200% mengalahkan pemain keturunan. Itu sudut pandang yang positif guys ya. Oke, kita lanjut dulu guys. Jadi saya sokong STY dan juga Bapak Erick Thohir ini. Alasan Sekjen KNVB bisa berkata seperti itu karena dirinya tahu jika saat ini sudah ada banyak pemain kelahiran Belanda yang akhirnya memilih bergabung dengan timnas Indonesia. Contohnya adalah Sandy Walsh, Justin Hubner, Ivan Jenner, hingga Rafael Struijk. Belum lagi dengan nama-nama baru seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun, hingga Kelvin Verdonk. Nama-nama inilah yang selama ini menjadi andalan timnas di berbagai ajang yang mereka ikuti. Jadi pemain-pemain lokal ini mereka akan dibuat satu tim lah untuk main Piala AFF. Jadi pemain keturunan ini akan main di level Asia dan juga level kualifikasi Piala Dunia. Lagi bagus kan ada pelapis untuk ASEAN di AFF itu. Jadi pemain-pemain di Liga 1 pun akan bersungguh-sungguh untuk masuk ke dalam timnas kedua pelapis itu. Indonesia butuh pemain lagi. Ya betul, memang perlu lagi. Saat Sekjen KNVB membatasi pemainnya untuk bergabung dengan Indonesia, kini Indonesia tampaknya tetap akan meminta lagi. Itu terjadi karena Indonesia akan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Maka dari itu, untuk menambah kekuatan, Indonesia mau tak mau harus melakukan naturalisasi lagi. Kini sudah ada beberapa pemain yang masuk ke dalam radar PSSI. Mereka adalah Kevin Dix, Ole Romeni, hingga Mads Hilgers. Kevin Dix, Ole Romeni, Mads Hilgers. Ini ketiga-tiga pemain ini adalah pemain yang mahal ya dari segi nilai itu. Jadi sudah pasti dia pemain yang bagus, pemain yang berkualitas tinggi. Ini perlu ada dalam kualifikasi Niat Indonesia putaran mendapatkan ketiga. restu dari Duta Besar Belanda. Vietnam kini dibuat Niat dari bingung. Indonesia itu akhirnya mendapatkan respon dari Duta Besar Belanda, yakni Lambertus Christian Grage.
Berbeda dengan Sekjen KNVB, Duta Besar Belanda malah mendukung Indonesia untuk menaturalisasi pemain asal Belanda. Duta ini mendukung, harapannya dengan bantuan pemain asal Belanda, kekuatan Indonesia bakal bertambah semakin kuat. Dengan begitu, maka peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia tentunya menjadi lebih besar. Meski tidak terjadi saat ini, mungkin bisa terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Iya. Yakin bahwa timnas Indonesia sama orang-orang baru itu Ya, naturalisasi dari Belanda. Bahasa Indonesia, guys, bisa ya. lebih kuat. Tapi Ini duta Belanda ke Indonesia, ya. Mereka ada hubungan dekat dengan Indonesia. Ya. Jadi ya WNI atau warga negara Belanda yang mungkin tidak begitu penting. Yang penting mereka bisa bermain sepak bola dengan Opsi mantap, Indonesia duta menambah besarnya. pemain baru. Opsi Indonesia menambah pemain baru. Nama-nama seperti Kevin Dix, Ole Romeni hingga Mads Hilgers adalah nama-nama yang terus dihubung-hubungkan dengan timnas Indonesia. Kini dengan izin dari Duta Besar Belanda, maka Indonesia bisa mencari nama lain. Nama yang mungkin bisa Manhoef menjadi ini pertimbangan pun, guys. adalah Milion Manhoef. Milion Pemain yang Manhoef satu nih. ini saat ini bermain untuk tim Stoke City dan Stoke berposisi City, ya. sebagai penyerang. Posisi yang selama ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Ini penyerang, kalau penyerang saya setuju banget, guys. Nah, penyerang Indonesia masih memerlukan sebenarnya, ya. Kalau pertahanan itu udah banyak, guys. Indonesia bisa selevel dengan tim-tim Asia. Saat ini level timnas Indonesia masih dianggap sebagai level ASEAN. Itu terjadi karena Indonesia masih sering kesulitan melawan tim-tim dari Asia Tenggara, seperti Vietnam hingga Thailand. Namun dengan bertambahnya kekuatan dari Indonesia, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menaikkan levelnya dari yang sebelumnya ASEAN berubah menjadi Asia. Dan untuk hal ini sedang dirintis oleh pasukan Sinteyong dengan skuad yang ada. Dari ASEAN ke selevel Asia, guys, itu memerlukan komitmen dan pengorbanan semua pihak sebenarnya untuk sampai ke tahap ini. Bukan senang, ya, bukan senang sampai ke tahap ini. Tetapi Indonesia membuktikan sebenarnya. Mewahnya skuad Indonesia di masa yang akan datang. Ini di masa yang akan datang. Jika pemain-pemain tadi akhirnya mau membela Indonesia, maka skuad Indonesia bakal semakin mewah. Kemewahan itu akan nampak mulai dari posisi penjaga gawang hingga penyerang. Di posisi kiper sudah ada Martin Paes yang saat ini masih menunggu sidangnya di Pengadilan Olahraga Internasional. Pada posisi back nantinya akan diisi oleh Jay Itzes, Mads Hilgers, dan Kevin Dix. Untuk gelandang akan diperankan oleh Tom Hage, Ivan Jenner, hingga Nathan Joon. Sementara penyerang akan diisi oleh Orad Mangun, Ole Romeni, dan Milion Manhoef. Ole Romeni, Milion Manhoef. Mantap, guys, kalau itu. Kita tunggu sih, ya, dalam beberapa bulan yang akan datang. Kalau ada pemain-pemain baru, kita ikuti perkembangan dari masa ke semasa, guys. Kini saat sudah mendapatkan izin dari Duta Besar Belanda, tinggal bagaimana usaha PSSI meyakinkan pemain-pemain tersebut, terutama pemain yang saat ini masih sulit didekati, seperti contohnya Milion Manhoef. Tapi saran saja, PSSI lebih baik fokus kepada beberapa pemain dulu, contohnya Kevin Dix dan Ole Romeni. Karena jujur saja, Indonesia harus cepat-cepat mendapatkan tambahan pemain sebelum bulan September mendatang. Itulah tinggal berapa bulan lagi? 2 bulan lagi, ya. Jadi itulah saat Indonesia sudah mendapatkan izin dari Duta Besar Belanda soal mengambil pemain keturunan yang saat ini banyak tersebar di negeri kincir angin. Negeri kincir anginnya. Oke, guys, ini adalah salah satu perkembangan yang sangat baik, ya. Kalau kita melihat tadi, Duta Besar Belanda ke Indonesia itu sangat mendukung untuk pemain-pemain keturunan diaspora yang ada di Belanda bermain dengan timnas Indonesia. Itu sebagai satu kebanggaan sebenarnya jika pemain-pemain keturunan ini dapat membela Indonesia sampai ke peringkat Piala Dunia itu sebenarnya. Dan Sekjen kepada Persatuan Sepak Bola di Belanda juga
memberi green light, iaitu memberi pemain-pemain di timnas Belanda ini bisa saja ke timnas Indonesia, tetapi jangan terlalu banyak. Itu dia punya saran. Tetapi ini adalah satu komitmen green light daripada kedua-dua belah pihak. Dan sekarang ini saya setuju juga dengan admin tadi supaya mempercepatkan dokumentasi dan juga pengambilan sumpah WN ini, karena sekarang ini bulan Jun, kemudian Juli, Agustus, September akan bermain. Jadi hanya tinggal 2 bulan sebenarnya yang masa yang diperlukan oleh Indonesia untuk pemain-pemain seperti Oli Romeni, Kevin Dix dan juga Miss Hilgers tadi, ataupun Melian Manhoef. Tapi itu agak sukar. Melian Manhoef ini masih lagi tidak ingin didekati oleh PSSI ya. Jadi kalau dapat didekati oleh Bapak Erick Thohir, saya percaya dia juga akan Melian Manhoef ini akan juga berminat untuk ke timnas Indonesia. Jadi pokok pangkalnya di sini sekarang ini terpulang kepada PSSI dan juga Sinteyong. Bagaimana PSSI, terutamanya Bapak Erick Thohir, membuat kejutan-kejutan untuk membawa pemain-pemain ini masuk ke dalam timnas Belanda. Jadi pemain itu agak banyak, tapi pilihan itu ada di tangan Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong. Jadi kita nantikan guys, dan kita doakan semoga sebelum bermulanya putaran ketiga pada September, kesemua pemain-pemain yang diidamkan oleh timnas Indonesia ini sudah berada dan bisa bermain untuk timnas Indonesia. Jadi kalau itu dapat berlaku, insya Allah Indonesia akan bersaing dengan tim-tim besar di Asia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dan ada kita nampak jalan yang bagus, ada sinarnya di hujung jalan itu kalau ada pemain tambahan, pemain terutamanya penyerang dan penjaga gawang itu guys. Oke, sampai di sini saja guys video pada kali ini. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri ya. Kalian boleh komentar juga di ruang kolom di bawah itu. Nilai value kepada kualifikasi ini sangat tinggi ketimbang Piala AFF. Jadi Piala AFF ini bagi kepada pemain ataupun tim nas yang pelapis kelas kedua, yaitu pemain-pemain dari Liga 1 pula. Bolehlah diantar ke Piala AFF nanti guys. Oke, kepada yang sudah subscribe, terima kasih, jutaan terima kasih banyak-banyak. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik ya. Tanpa kalian saya tidak mungkin berkembang dalam mengomentari sepak bola di ASEAN ini. Sampai kita berjumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.